Demokrasi telah dipilih dijadikan sebagai sistem nilai dalam tataman kehidupan manusia, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu dari kata demos, artinya rakyat, dan kratos, artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi diartikan secara sederhana adalah pemerintahan oleh rakyat, rule of the people. Terminologi demokrasi dapat diartikan sebagai berikut. Misalnya, menurut Kuncoro Purbo Pranoto dalam bukunya Sistem Pemerintahan Demokrasi menyatakan, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan negara di mana dalam pokoknya semua orang atau rakyat adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah. Pemirsa, bagaimana menurut pendapat lain? Menurut Afan Ghaffar, menyatakan ada dua macam pemahaman tentang demokrasi, yaitu pemahaman secara normatif dan secara empirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 10 SMK PGRI Malang. Alhamdulillah, amin. Kita bertemu lagi dalam belajar online. Kita melanjutkan minggu lalu dan sekarang kita masuki pertemuan kedua, materi kedua bab 5. Kita masih membicarakan tentang sistem politik di Indonesia. Harapan Bapak, anak-anakku selalu dalam keadaan baik-baik saja. Tidak kekurangan suatu apapun karena anak-anakku selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anakku berada. Anak-anakku, seperti biasa sebelum belajar dimulai, marilah kita bersama-sama wajib berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berguna bagi masa depan anak-anakku. Yang beragama Islam ikuti Bapak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai, terima kasih. Anak-anakku, Bapak lanjutkan untuk menjelaskan tujuan pembelajaran. Siap. Tujuan pembelajaran kali ini ada 5, yaitu nomor 6 sampai dengan nomor 10. Setelah pelajaran selesai, diharapkan siswa dapat nomor 6 menjelaskan hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Nomor 7 menjelaskan hubungan demokrasi dengan musyawarah. Membedakan pengertian musyawarah dengan voting. Jelaskan pengertian pemilu menurut Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2003. Menjelaskan tujuan pemilihan umum. Anak-anakku, Bapak jelaskan satu persatu tujuan pembelajaran di atas. Nomor 6, hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Negara demokrasi adalah negara yang melibatkan rakyatnya dalam setiap mengambil kebijakan, dalam setiap mengambil keputusan. Sedangkan cara keikutsertaan rakyat dalam mengambil kebijakan atau keputusan itu dapat dilakukan melalui pemilihan umum. Nomor 7, hubungan demokrasi dengan musyawarah. Demokrasi adalah rakyat yang berkuasa, rakyat yang menentukan kebijakan. Namun dalam menentukan kebijakan itu harus dimusyawarahkan atau dibicarakan bersama-sama, bukan maunya sendiri, bukan maunya pribadi penguasa atau maunya kehendak penguasa. 8. Pengertian pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2003. Pemilu sebagai sarana atau alat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
untuk melaksanakan kekuasaan rakyat atau kehendak rakyat. 9. Tujuan pemilihan umum. 1. Untuk memilih presiden dan wakil presiden. 2. Untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. 10. Bedanya musyawarah dengan voting. 1. Musyawarah adalah dalam memutuskan suatu masalah harus dibicarakan dengan orang lain. 2. Voting. Voting adalah dalam memutuskan suatu masalah dengan cara suara terbanyak tanpa dibicarakan terlebih dahulu. Baik voting tertutup dengan cara menulis pilihannya pada lembar kertas kemudian dimasukkan amplop yang bersifat rahasia, ataupun voting terbuka dengan cara mengacungkan tangan dalam memberikan suaranya yang bersifat terbuka. Demikian anak-anakku penjelasan materi kedua bab 5. Selanjutnya saya ingatkan lagi, rangkum penjelasan tadi, catat di buku catatan PKN, karena kerapian catatan, tugas, dan perilaku juga Bapak nilai. Berikutnya jangan lupa, karena masih banyak yang lupa, ditulis identitas lengkap di setiap lembar jawaban. Bapak ulang, di setiap lembar jawaban tulis nama, nomor absen, dan kelas yang besar. Anak-anakku, selanjutnya yang terakhir Bapak beritahu tentang tugas siswa untuk memantapkan dan pemahaman materi kedua bab 5. Kerjakan tugas wajib. Tugas wajib itu ada di tayangan PowerPoint Bapak, yaitu selesaikan 2 tugas, terdiri dari tugas 1A dan tugas 1B dengan sisa waktu yang ada pada pelajaran hari ini. Demikian anak-anakku, selamat mengerjakan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan, kemudahan kepada anak-anakku sekeluarga. Amin. SMK bisa, anak-anakku juga pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.